Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan berbahagia. Hari ini bersama saya Rita Mentis Yahaan, kita akan sama-sama belajar tentang Injil Matius. Untuk mengawali pembahasan kita hari ini, kita akan melihat beberapa fakta dan keunikan dari Injil Matius. Secara statistik, Injil Matius terdiri dari 28 pasal dan 1071 ayat. Siapakah penulis Injil Matius? Tentu adalah namanya Matius. Nah, siapakah Matius ini? Matius adalah seorang Lewi yang disebut juga sebagai pemungut cukai, seperti yang tersiar dalam Matius 9 ayat 10, juga sebagai tuan rumah pesta yang disebutkan secara khusus dalam Matius 10 ayat 3, sebagai pemungut cukai dan kemudian ia menjadi seorang rasul. Lalu, apa tema dari Injil Matius? Temanya adalah Yesus adalah Raja Mesias dan Yesus adalah Raja. Waktu penulisan dari Injil Matius adalah tahun 60-an dari tahun Masehi. Nah, tempat penulisannya kemungkinan ada di tanah Yudea. Mengapa Injil Matius menjadi kitab pertama dari kitab Injil? Karena Injil Matius memiliki pengaruh besar terhadap gereja-gereja awal dan menjadi penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan juga Injil Matius disebut sebagai Injil Sinoptik. Apakah Injil Sinoptik itu? Injil Sinoptik adalah Injil dalam perjanjian baru dalam Alkitab yang menulis tentang kisah Tuhan Yesus adalah kisah yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, penasaran gak sih apa yang menjadi fakta dan keunikan dari Injil Matius sendiri? Injil Matius ditulis terutama untuk orang Yahudi. Injil Matius menulis ada 5 wanita dalam silsilah Tuhan Yesus. Injil Matius berisi sekitar 130 kutipan dan kiasan perjanjian lama. Dan selanjutnya Matius berulang kali menggunakan 2 frasa yang tidak digunakan di dalam Injil lain. Selanjutnya Injil Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Dan yang terakhir, fakta dan keunikan dari Injil Matius adalah Injil Matius satu-satunya Injil yang menyebutkan orang Majus pada saat kelahiran Yesus. Nah, kita akan membahas garis besar dari kitab Injil Matius. Apa saja garis besar dari Injil Matius? Yang pertama, memperkenalkan Mesias dan pelayanannya di sekitar Galilea. Lalu puncak dan pelayanan Yesus di Yudea dan Yerusalem. Lalu Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, dan terakhir Yesus bangkit. Apa yang menjadi tujuan dari kitab Injil Matius? Injil ini menjelaskan tentang kisah kehidupan Yesus. Injil ini juga mengajarkan cara hidup orang Kristen yang benar sesuai dengan perintah Yesus. Dan Injil ini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Matius sebagai penulis sangat ingin agar pembacanya mengetahui bahwa hampir seluruh orang Yahudi menolak Yesus dan kerajaannya. Dan pada akhir zaman, Yesus akan datang sebagai Raja yang menghakimi dan memerintah semua bangsa.
berikut ini kita akan bahas tema kunci dari Injil Matius. Yang pertama, berbagai gambaran mengenai Yesus. Yesus adalah anak Daud, Yesus juru selamat, Yesus raja orang Yahudi, dan Yesus adalah orang Nazaret. Dan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Lalu bagaimana tentang ajaran Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan Yesus? Karena Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam perumpamaan-perumpamaan. Dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dan kerajaan surga. Nah, di akhir pembahasan kita akan melihat kesimpulan dari kitab Injil Matius. Injil Matius adalah diperuntukkan untuk orang Yahudi yang menolak ajaran Yesus saat itu. Dan sekarang Injil Matius terbuka untuk kita semua supaya kita menerima Yesus dan ajarannya dan mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Injil Matius berisi ajaran dan pelayanan Yesus. Dan Injil ini menyebutkan peristiwa dan kehidupan Yesus sebagai penggenapan Perjanjian Lama jauh lebih banyak daripada kitab lain di Perjanjian Baru. Dan yang terakhir, kitab ini yang menyebutkan dan menubuatkan gereja sebagai suatu wadah yang menjadi milik Yesus di kemudian hari. Demikian pembahasan kitab Injil Matius kita hari ini. Kiranya kita sama-sama boleh belajar dari kitab Injil Matius dan kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan melalui kitab Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.